Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman yang udah mengklik video ini, terima kasih. Sebelumnya teman-teman gue bakal memperkenalkan nama-namanya terlebih dahulu. Oke, dari Mas Farhan Pauji boleh diperkenalkan namanya. Nama gue Farhan Fauzi, gue tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Munjul, di Bogor. Munjul tuh kabupaten apa bukan? Bukan, Munjul tuh kota kecil. Kecil. Oh, itu dia lebih ke inian ya kalau Munjul ya apa sih apa kayak kebon-kebon gitu ya. Itu gue pernah ke rumah lu waktu itu kan ada kebon-kebonnya tuh. Samping tol ya kan, Iya kan? di kelurahan jatuhnya kayak ini ya, apa, satu kelurahan lah, kelurahan. Taman itu ya. Taman yang Munjul ya, daerah. Satu kelurahan Anda itu. barusan body shaming ya, pala lu ya. Anda nih. Oke. Next. Farhan Pauji ini dari Cibubur, Munjul ya teman-teman. Kalau pengen mau ke rumahnya kirim-kirim juga boleh lah. Oke. Sekarang Mbak Hapni Mas Kia. Boleh perkenalkan diri. Nama gue Hafni Maskia. Gue dari Depok Timur, dalam dekat Juanda. Ya udah situ. Salah satu mahasiswi di perguruan swasta yang jargonnya besi aja. Iya. Yang jargonnya besi aja. Ya. Slogannya ya. Yoi. Oke. Sekarang gue bakalan menanyakan kepada teman-teman gue pengen dengar opini-opini kalian ini dari masing-masing. Rasisme itu apa sih dari Mas Farhan Pauji? Rasisme tuh kayak ya, orang yang didiskriminasi gitu, yang kayak dia membeda-bedakan suatu kayak ras, segala kulit, budaya segala macam. Jadi kayak dia nggak anggap semua itu sama. Dia anggap kayak dirinya dia tuh kayak dia lebih bagus lah dari yang dirasisin itu. Lebih ke sirik gitu. Kalau di dalam agama tuh sirik gitu. Hadisnya tuh adalah di Al-Quran kalau nggak salah. bener. Saya pernah mendengar itu. Oke, menurut Mbak Hap nih, Mas Kia, rasis? Iya, sama aja, sama kayak yang Farhan bilang, tuh kayak membeda-bedakan gitu, kayak mendiskriminasi di perbedaan ras gitu. Misalkan ras si A ini, si B begini, si B gitu. Ini, ya itu si A ngebully si B dengan bawa kayak suku, agama, warna kulit kayak gitu sih. Oke, kalau dari lu Mon, apa? Iya, rasisme itu apa kalau dari lu? Kalau siapa? Dari lu. Oh, dari gua. Lu jangan nanya gitu dong. Gua udah disebutkan sama Anda semua. Oke, rasisme nih menurut gue ya. Rasisme menurut gue tuh kayak misalkan seseorang ada di dalam suatu perkumpulan kayak negara atau apa, mereka itu kayak mengejek-ngejekkan suatu perkumpulannya tersebut. Kayak misalkan di dalam negara ini kan kayak misalkan ada berbagai macam apa sih namanya tuh, agama atau apa. Jadi si grup ini tuh ngejek si grup ini, personal atau grup itu bebas sih menurut gua. Itu kayak mengejek sih lebih kalau menurut gua, lebih ke mengejek. Oke. Sebelum lanjut ke rasisme, gue mau nanya nih sama kalian semua nih. Di pandemi kayak gini tuh, kegiatan kalian apa sih? Dari Bahap nih dulu nih, coba. Boleh diceritakan pandemi kayak gini tuh gimana, corona, covid lah. Rebahan, kuliah online, terus kayak ya udah ngerjain hal-hal yang berguna, nggak berguna juga sih, kayak gabut, terus bantuin orang tua. Bantuin gitu. Orang tua? Ih, baik sekali Anda ya. Baik. Iyalah, kan bener. Ya udah sih kayak gitu doang, kayak ngerjain tugas terus. Terus banyak ya emangnya tugas ya, kalau anak kuliah tuh banyak sih. Baik banget. Bukan main. Tapi belum jadi mahasiswa kalau belum pernah ketemu dosen yang super duper sih menurut gue. super duper apa nih? Duper banget maksud gue gitu. Nah, menurut dari Mas Farhan Pauji, kenapa?
di masa-masa pandemik ini dari kuliahan, kehidupan sehari-hari atau apa itu gimana sih? Coba boleh diceritakan sedikit. Wah, pusing banget. Banyak kan, pertama ekonomi turun. Terus kedua kerja. Itu doang sih, kerja, kerja, kerja. Jual motor, buat nyari makan, jual ikan, segala macam. Jual Itu ikan, yang dikerjainnya buat makan. Ah, jual ikan. iya. Ini ikannya buat dimakan. Jadi nggak usah jualan. Ikan hias, Oh, ikan ikan hias, hias. ikan hias nggak bisa dimakan ya. Iya benar 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 juga. Garing, Iya, garing. garing Bikin ntar. kerupuk enak banget. Ikan Ya. Bikin asin kerupuk jadinya enak ntar banget. ya, benar benar. Pakai sambal ikan. Benar benar. Tapi di keadaan-keadaan kayak gini tuh banyak orang yang tadinya kerja tuh jadi pengusaha. Kalau ya kan bener gak? Online Bener. shop. Iya online shop apa online shop jadi online shop tuh. Waduh, Kayak Iya. bisa di searching aja kayak misalkan di Depok dia kan Banana jual Mon. Bananamon bisa dicek itu yang punya Saya saya. promosinya. Ini punya saya nggak apa-apa saya sedikit promosi ya itu Bananamon tuh enak tuh. Beban 18. Dibeli ya guys. Ya dibeli oke oke. Anda pada ketawa ya. Bentar, gue mau ini dulu. Oke, di sini gue udah mempersiapkan sedikit-sedikit kasus-kasus yang menurut gue ini pembahasannya rasisme banget deh. Nih di sini gue ada rasisme Papua. Menurut kalian rasisme Papua, lu pernah dengar ini sejak kapan? Dari Mas Farhan dulu. Sejak kapan lu denger-denger rasisme Papua ini terdengar di kuping lu gitu loh? Sejak kapan? Sebenarnya udah lama dari yang kata rasisme monyet-monyet itu yang kata dulu dikata ini. Nah terus semenjak ada kasus yang di Amerika yang George Floyd itu nah, di sini naik lagi di Papua. Jadi ditaikin lagi itu kan banyak di sosial media segala macam Mm-mm. ngata-ngatain. Jadi mulai naik lagi sekarang ini. Tuh. Berarti udah lama lu mendengar eh, rasisme Papua ini ya di Indonesia kayak Ya, gini. dari dulu sih sebenarnya Dari itu dulu. udah lama. Berarti hidup lu udah lama juga berarti ya. Ya udah. Berarti dari Mbah Hapni nih rasisme Papua. Pusing kan. Dari dulu. Emang dari dulu kan udah ada. Heeh. Terus yang kasus belum lama itu kan yang itu tuh yang bendera jatuh itu kan. Heeh, benar-benar. Itu terus udah kayak redup gitu kelar. Nggak tahu ya udah kelar apa belum. Gue nggak terlalu ngikutin banget. Heeh. Terus muncul lagi gara-gara yang kasus di Amerika itu muncul lagi. Ada yang ngebahas lagi gitu. Menurut gue sih rasisme Papua tuh kayak gimana ya? Gue pernah membaca waktu itu di satu asrama atau apa gitu di situ ada perkumpulan orang-orang timur, anak-anak muda sih lebih tepatnya ya waktu itu ya. Nah, pas itu di hari hari buat itu gue pernah denger itu harinya Dirgahayu TNI atau apa gitu ya. Jadi angkatan menaruh bendera-bendera merah putih. Pas itu nggak ada salah satu bendera yang di depan asrama itu jatuh ke got kalau nggak salah. Nah, jadi nah nah nih jadi pas gue lupa. Nah, pas udah begini udah jatuh angkatan tuh lewat tuh ceritanya tuh cukuk 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 cuk pas lewat tuh bendera jatuh sama siapa ya kan pertanyaan kan. Nah pas Iya. banget si perkumpulan orang timur ini lagi pada di depan atau apa mungkin si orang perkumpulan orang timur itu nggak ngeliat atau apa menurut gua ya. Nah jadi kan dia nggak tahu kalau ada bendera jatuh pas itu TNI-nya marah-marah sampai mungkin mungkin juga si si TNI-nya ini nggak sengaja atau apa ngomong kayak ngatain fisik atau apa gitu cuman lebih keras sih ras lu tuh begini-begini gitu waktu itu gue dengar-dengarnya membacanya gue nggak terlalu ngikutin juga sih gitu. Oke oke dong gitu oke oke Oke, oke. oke 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 di sini ada apa gue ada salah satu kasus lagi rasisme Amerika. Oke di teman-teman ini ada yang bisa menjelaskan nggak rasisme Amerika yang baru-baru ini gitu. Ada gak nih yang tahu Wah, nih? Oh ya,
Bahap nih Mas Kia Depok Timur. Ya yang gue tahu sih ya, yang gue baca-baca juga, terus yang gue tonton di YouTube ada yang ngebahas ini. Yaitu awalnya tuh ada seorang pemuda sekitar umur 40-an lah, kalau nggak salah, namanya George Floyd. Dia itu lagi beli sesuatu di supermarket nih. Di supermarket, udah pas dia keluar, tiba-tiba si kasirnya itu telepon polisi. Telepon polisi ngaporin kalau ada yang ngasih uang palsu. Nah, pas itu kebetulan si George Floyd emang yang baru keluar itu kan. Tiba-tiba si polisi ini, ada 3 polisi. Si George Floyd itu tiba-tiba diamanin, gak tau kenapa, dia kan gak tau apa-apa kan. Iya. Terus disuruh ngaku, padahal dia gak ngelakuin. Dan parahnya lagi itu kan di tempat umum ya, itu bener-bener lagi rame banget, orang masih terang kok. Iya. Terus tiba-tiba dibekuin sama si polisi ini, 3 polisi ini. Dibekuk, terus bukan dibekuin. Dibekuk. Iya, dibekuk. Oh, dibekuin kayak Aurora. Sorry for my Indonesian. Iya. Yes, of course. Ya, dibekukan. Ya, dibekukan. Terus tiba-tiba di benar-benar kayak penjahat gitu loh, kayak penjahat baru ketangkep gitu. Padahal si George Floyd ini kan emang nggak salah kan. Bener. Terus si George Floyd ini juga nggak ada perlawanan sama sekali. Tiba-tiba ditindihin di jalan itu, di trotoar itu. Oh iya. Ditindihin sama salah satu polisinya, namanya Derek Chauvin. Nah, sampai detik-detik terakhir George Floyd di situ tuh bener-bener kayak pas dia udah kehabisan nafas aja tuh masih tetap ditindihin. Padahal si George Floyd ini udah bilang I can breathe, atau dia nggak bisa bernafas, dia udah nggak bisa bernafas, dia nggak melakukan perlawanan apapun. Terus orang-orang di sana yang ngelihat, saksi-saksi yang di sana juga bilang itu orang udah nggak bisa nafas, udah nggak bernafas sama sekali. Kenapa kalian nggak melepas? Itu orang udah nggak bisa nafas. Nah, pas udah meninggal di tempat, tetap aja masih ditindihin sampai ambulans datang, baru dia tuh dilepas. Kayak gitu yang gue tahu tuh kayak gitu. Itu. Nah, apa? Itu Pak nih. Kenapa dia nggak langsung dibawa pas ke kantor polisi? Gue nggak tahu ya kenapa, mungkin karena yang gue tahu sih ya, di Amerika itu yang masih banyak banget yang rasis kan. Jangankan orang-orangnya aja, presidennya pun aja yang gue lihat-lihat ya. Presiden Amerika aja. Iya, menurut pandangan gue, opini gue itu kayak rasis gitu sama semua orang negara di luar. Iya. Bahkan pendukung-pendukungnya aja itu rasis. Sumpah, pendukung-pendukungnya itu rasis. Gue nggak tahu itu kenapa tiba-tiba digituin. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya kasus George Floyd itu emang udah banyak banget di Amerika yang diskriminasi orang berkulit hitam. Banyak banget. Hashtagnya apa tuh? Hashtagnya yang rame. Hashtagnya Black Lives Matter. Oh ya. Black Lives Matter. Matter. Iya, kayak gitu. Akhirnya kan gara-gara kejadian George Floyd ini, orang Amerika kan makin nggak terima dong. Maksudnya kenapa harus ada lagi nih yang kayak gini? Akhirnya barulah dari sana bergerak lagi lah demo yang mengatasnamakan Black Lives Matter. Mereka kan kayak nggak mau lagi lah ada yang seperti ini di negara dia. Padahal kan seperti yang kita ketahui kan negara Amerika benar-benar bebas banget kan. Apapun bisa di Amerika, tapi masih ada aja yang rasis gitu. Dia kan padahal GTA Real Life gitu dia. Kalau di Amerika keras banget ya. Keras banget. Ya. Itu sih setahu gue kayak gitu. Mungkin ya yang menurut gue ya, mungkin karena presidennya juga ya. Jadi rakyatnya seperti beberapa rakyatnya itu yang terutama pendukungnya jadi kayak gitu. Benar. Tapi kenapa presiden begitu tuh bisa kepilih ya di negara begitu ya? Apa karena uang kah yang berbicara atau apakah gitu ya, Pak? Gue nggak ngerti. Mungkin promosi ya kali. Iya, promosi dulu. Lewat TV kayaknya. Kalau kagak lewat Raffi Ahmad promosinya.
Nggak gitu juga dong, beda Bener-bener. server. Oh, beda server, beda server. Copyright. Beda Semua server. pembicaraan. Kalau menurut Mas Farhan Pauji, rasisme Amerika nih dari pandangan lu sendiri nih. Tadi kan udah diceritain nih sama Mbah Hapni nih. Pandangan lu tuh kayak gimana? Ya itu banyak sih dari dulu tuh sebenarnya banyak. Ceritain satu aja kalau banyak banget. Rasisme di Amerika tuh juga kan kayak kan kemarin kasus kayak George Floyd, sebelumnya juga banyak, ada yang bahkan ada yang cewek kulit hitam juga, ada yang ibu-ibu nggak salah ditembak juga pernah, itu udah lama Iya. tuh, udah lama banget gara-gara apa itu ada tuh ditembak-tembak Sebelum ini ya, sebelum ini. sebelum ini. Jadi Udah lama. pas kasus dari Amerika itu, jadi orang udah pada enak, orang udah pada kayak masa mau gini terus sih, pasti orang pengen damai juga lah, damai masa mau setiap tahun setiap hari Iya, iya benar. gitu. Jadi semuanya tuh selain di Amerika tuh semua di kota-kota kayak Berlin, Amerika, New York, itu segala macam itu pada turun ke jalan, ada yang jarak-jarak juga segala macam, itu kerusuhan mulai saat pandemi lagi. Tapi untungnya tuh di Indonesia tuh rasismenya nggak hampir sampai bunuh-bunuhan kayak gitu ya. Untungnya. Sebenarnya kita nggak tahu ya. Sebenarnya Ada Nggak atau tahu enggak ya? nih. Ada atau enggak ya? Nggak ada yang ketahuan, ada yang enggak. Sebenarnya itu. Belum ketahuan. Tapi menurut Kalau lu, nggak ada pun ya bersyukur. oh iya sih, kalau nggak ada pun bersyukur aja. Tapi ada kalau nggak salah di dulu, oh inget enggak ini, tapi bukan nasis sih, cuma Prancis itu yang sampit. Oh iya, Oh, iya, iya, benar, iya. tahu gue tahu. Yang sampai ada Ya kan videonya yang ya kan apa pala-pala apa dipotong-potong. Mm-mm. Nah itu suku dulu tuh. Pokoknya kalau Indonesia paling suku-suku kayak gitu, rebutan lahan gitu. Itu mungkin zaman dulu ya, itu kan masih videonya juga rumek-rumek tuh waktu itu kan. Bukan zaman-zaman sekarang. Mungkin gini ya, di Indonesia kan, kalau di Amerika kan kalinya itu kan demo kayak gitu ya. Heeh. Mungkin di Indonesia nggak terlalu gimana-gimana orangnya ya. Jadi Nggak gimana sih, seselon bukannya Amerika lah karena ya, nggak seselon Amerika gitu. enggak kan kalau orang Amerika kan mungkin udah apa sih, banyak yang open minded kan. Iya, Di Indonesia belum semuanya open minded, jadi mungkin belum ada menggerakkan itu. Tapi sebenarnya udah kayak banyak sih kayak feminis kayak gitu, udah ada. Tapi kan karena pemikiran orang Indonesia itu agak sedikit berbeda sama Amerika, jadi banyak banget yang kontranya kalau ada yang seperti itu kayak gitu. Nah kalau Indonesia kebanyakan kalau ada yang satu mau gerak itu hilang, satu mau gerak hilang, seperti gak maksudnya? apaan ketilang Hilang orangnya. oh Kalau hilang mau berontak kayak di Amerika gitu ya. hilang Dalam satu benar-benar satu hilang. aktivis nih, dia mau jalanin kebenaran buat rakyat gini, pasti bakal hilang. Gitu lah. Itu mah zamannya ini yang hilang mah zaman apa? Waktu itu 98. 98 hilang. Kasus novel gitu. Oh, kasus novel mah ini itu teror sih. Nggak tahu itu rasis juga apa ya, kalau gue nggak tahu juga. Itu nggak ngerti, itu beda topik. Beda topik itu. Nggak tahu. Topik sebut-sebut. Guru gue topik. Oke. Dari bahas rasisme di luar negeri dan di Indonesia ini, sekarang gue pengen bercerita dulu nih ya. Nanti gue bakalan menanyakan ke kalian opini-opini kalian tentang rasisme di sekitar kalian. Di cerita apa Mas Farhan Pauji? Kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari. Ya, siapa yang mau cerita duluan nih? Lu boleh. Gua dulu nih berarti nih. Boleh. Oh, udah boleh. Udah boleh ngomong. Boleh. Udah. Kalau dari gua nih, gua kan tuh gua supporter lah, bisa dibilang gua supporter klub Jakarta. Gua tuh hampir nonton gituan, nonton ke stadion atau apalah. Bisa dibilang gue juga baru sih. Gue 2015 kalau nggak salah baru masuk ke supporter kayak gitu, masih kecil. Pas 2016 gue ada cerita tuh. Gue kalau bahasa supporter itu kan, kalau misalkan ke stadion musuh itu kan jatuhnya away kan, bahasanya tuh away. Nah, pas lagi away itu
rival dari klub Jakarta ini tuh gua kan sebagai supporternya tuh kayak diserang atau apa, terus sampai dikata-katain di jalan, sampai apa itu aja menurut gue itu rasis banget sih. Kayak misalkan sampai serang-serangan kayak gitu, itu udah rasis banget. Itu bukan di jalan raya tapi itu di tol kalau nggak salah gua tuh. Sampai gua tuh di dalam bis itu gua nyiapin bambu, kayak kayak pengen inian perang, perang banget tuh, pengen perang itu gua kan niat gua pengen nonton bola tapi gua perang di jalan dulu sebelum gua nonton bola gitu. Itu menurut gua udah rasis banget sih itu, jahat, lebih jahat daripada mana gitu menurut gua. Oke, itu cerita Oke. gua. Ini dari Mas Farhan Pauji. Coba saya mau mendengar apa sih ceritanya dia. Apaan? Apa coba cerita? Rasis Iya. pas di kehidupan sehari-hari Mm-mm. apa ya? Apa? Ya, paling itu ini ya, gue dulu gue enggak sih, enggak dulu sekarang. Banyak kan anak-anak temen-temen gue yang dari tinggal di Flores, tinggal di sini. Banyak tuh di sini yang rasis suku, rasis budaya. Dan banyak kan ada yang mayoritas mainnya sama ini, mayoritas main ini. Banyak kan temen gue yang di, nah yang Ambon-Ambon yang Flores-Flores ini yang didiskriminasiin. Kayak hal kecil, mau warung deh tuh. Mau misalnya, mohon maaf nih main sama Bataknya Cina tuh. Gue beli harganya sama, beli rokok berapa harganya sama. Nah Grande yang beli satu orang itu dinaikin, kan nasibnya udah kayak nggak logis gitu dari harga itu. Iya benar-benar. Dan gue coba tuh ke temen gue yang lain, katanya emang dia doang yang bilang gitu. Apa karena sukunya, nah katanya dia ngajak saudaranya, dia ngetes ya tuh, tes tuh ngajak temen-temen yang dari Polres. Kan waktu yang dari Polres semua yang dinasihin, dipikir kayak gimana gitu, lu kok habis segininya gitu, masih lihat dari lingkungan terdekat aja gitu, oh ini gitu segala macam. Benar-benar. Sekarang Tapi kalau menurut lu nih, kalau misalkan kan pernah tuh pas gua masih masih kecil tuh gua pernah dengar bercanda-bercandaan yang gini. Ambon apa? Gua kan gua salah satu di SMP gua dipanggil Ambon padahal gua bukan orang Ambon ya. Gua sering panggil Ambon tapi gue sering digini sama temen gue, Ambon manisnya pahite gitu-gitu tuh. Itu rasis gak? Rasis lah. Oh, rasis ya? Iyalah. Walaupun gue Bobo bukan. kulit. Oh, bobo kulit ya, benar-benar. Tuh bisa gue laporin tuh temen gue yang begitu-begitu. Ntar gue laporin aja kalian. cuman pas masih lu SMP kecil, lu nggak kenal apa itu, lu nggak tahu Kayak apa? kayak gitu. Pas itu tuh air sudah dekat kayak gitu ya. Seakan-akan tuh di Papua tuh nggak ada air gitu ya. Padahal sudah banyak air gitu kan. Ini norak sih ngomong-ngomong gitu. Sebel gue juga. Air sudah dekat, air Belum sudah dekat. pernah. Belum pernah ke Belum Papua. apa. Iya, kurang membaca. Kurang membaca. Jet Pama macet Jet Pama dia mau Apaan? minta air. Jet Pama macet banget. Jepang mah macet. Jet Pam. Jet pump. Oh, jet pump macet nggak jelas tuh. Banyak ambung nih. Emang udah ya Mbak nih dulu. Ayo coba lanjut. Kayak banyak sih kan temen gue kan mostly itu rata-rata orang timur ya, orang Ambon. Nah, gue sih gak pernah merasakan kerasisan ya. Enggak sih, dulu gue pernah dirasisin sih. Kayak gimana tuh? Gue dulu dipanggil Cina. Cilok. Oh, Cilok. Cina apa? Nah, goblok. Kayak gitu, gue pernah dirasisin. Tapi kayak gue karena gue masih kecil kan gak mungkin gue laporin ke polisi dong. Gak punya duit. Paling gue dulu, ya gue dulu nangis doang. Terus kalau yang zaman kayak sekarang tuh rasanya tuh kayak teman-teman gue yang ngerasain gitu. Teman-teman gue tuh sering misalkan dia berantem sama orang, terus teman gue ini dikatain kayak, alah lu maaf ya hitam, bekil apa gitu. Terus pokoknya kayak gitu kan tuh kan sama aja kayak rasis ya, bobo ras kulit kayak gitu. Iya benar-benar. Terus juga sekarang mungkin karena kesalahan satu orang, misalkan gara-gara kesalahan orang Ambon, salah satu gelintir orang Ambon yang nakal. Iya nakal, jadi tuh sekarang tuh malah orang-orang Ambon dicap jadi kayak penjahat, maaf ya penjahat atau gimana gitu, padahal nggak gitu. Stigmanya tuh udah itu ada stigmanya ya. Tahu gak kata-kata stigmanya udah tahu dong. Tahu. Mas Marahan nggak tahu.
Kayak stigmanya tuh kayak orang Indonesia tuh kayak stigmanya tuh kayak dari kecil tuh udah dibentuk Udah kayak dibentuk dari iya nih dulu. orang sana tuh kayak gini padahal mah enggak Padahal nggak faktanya. semuanya gitu kan. Iya, dan terus fun fact aja ya, orang-orang Ambon tuh kayak persaudaraannya ketat apa sih Solid. apa sih solid banget gitu, Tali deket banget persaudaraannya. tali persaudaraannya tuh kuat banget. Kayak ini aja kan ada tuh kelompok yang namanya Satu Darah Maluku, mereka tuh kayak benar-benar nyatuin orang-orang Ambon gitu. Terus misalkan mereka dari mana mau lu siapa, kalau lu orang Ambon tuh dianggap saudara gitu loh. Bukan berarti suku-suku lain Nggak enggak saudara kuat gitu. tali persaudaraannya ya, Heeh. enggak, maksudnya kan yang kita bahas kan ini kan orang Iya, yang timur. Orang yang timur. lu tahu aja gitu maksudnya. Ya kan nggak ada Iya juga orang betul. muncul yang di ituin, kan nggak ada orang muncul yang dirasisin, nggak ada Iya, Ada iya. mau Terus dirasisin gua dulu. dulu. Oh, mau cerita lagi, kenapa? coba kita mau denger. Enggak, udah. Oh, Tapi itu lagi ngomong. ayah Hapni mau Gak dilanjutin atau apa-apa. gimana? Iya, terus fun fact aja lagi, kayak Kota Ambon itu udah dinobatin jadi kota musik dunia sama UNESCO. Pas tahun 2017 apa dari lupa deh gue tahun Oh, berapa itu. baru-baru ini berarti ya, baru-baru ini ya. Antara 2018 Udah kayak lama, Cok, 2019 deh. 2017 mah. 2019 dinobatin jadi kota musik dunia, dan waktu itu yang ngadirin tuh di situ Westarnya lah ya, sebut Iya, Westar. Almarhum. GS ya, gue starnya. Yes-nya iya, almarhum Glenn Fredly. Maksudnya sekeren itu apa sih kotanya gitu, Kota sekeren Ambon, itu. Maluku. Iya, suaranya pun bagus-bagus orang Ambon, gua akuin. Berarti gua juga sekarang bangga lah kalau gua dipanggil Ambon waktu itu, waktu masih SMP. Karena suara gua juga bagus. Oke. Oke. Maksudnya gini ya, apa sih ngapain sih rasa segitu, terus ini bawa-bawa agama Ya, dulu. agama tuh beda clan. Nah, Bahasa-bahas gitu tuh. iya, Kulit, beda kulit. itu iya, masih banyak banget kayak orang-orang tuh kayak mau berteman aja tuh ditanyain agama lu apa, kalau beda kayak nggak ditemenin. Kayak apa sih lu? Gue punya temen juga ada. Gue Saya. punya temen cowok. Udah Hmm? kenalin gue cewek dong gitu kan ya. Nih cewek gue kasih kan, cewek tuh ada sekelas kita juga. Nih cewek coba kenalan. Terus kata Gue tahu nih. temen gue nanya, klannya apa gitu. Klannya ini, kata gue, itu ya kan nonim gitu kan. Hmm. Terus kata temen gue, gue nggak mau, ntar nikahnya susah, jadi gitu. Iya sih, bukan itu kan, menurut lu itu rasis atau apa tuh? Kalau dia udah berpikirannya nikahnya susah gitu, dia nggak Kalau menjelek-jelekan, tapi Kejauhan. dia ngomong begitu. Enggak. Apa? Gini, mon, dia tuh kejauhan. Dia kejauhan. Ya itu cewek mau gak sama dia, simpelnya. betul. Oh iya, bener bener ada bener. Lah, Maksudnya, udah ngomong gitu aja, belum dia mau. kalau mikirnya sampai buat nikahnya susah ribet, lah kan lu bisa berteman, ngapain lu nanya agamanya dulu. Oh iya, bener. Tapi temen gue nggak mau tuh, udah tahu begitu dia nggak mau deket-deket lagi deh. Nggak. Jangan ke temen lu, jangan so mantep. Oh iya, jangan so mantep. WKDS, wah kagak ada sorry. Oke, sekarang pesan-pesan buat penonton yang nonton video ini. Dari dulu. Dari gua, pesan-pesan gua, semoga teman-teman mendapatkan hikmahnya dari video ini, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga rasisme di zaman milenial ini kedepannya jangan sampai ada lagi. Stop di George Floyd. Oke. Ayo, lanjut dari Mas Farhan Fauji. Kalau dari gue ya itu, jangan rasis, dan kayak kan Tuhan udah nyiptain kita semua sama, dan kayak pokoknya yang beda-bedain lah, itu semua sama di mata Allah, di mata Tuhan semua sama, gak ada yang beda gitu. Jadi gak usah kayak ini bagus gini gue beda nih. Lu rasis juga nggak dilihat presiden gitu ya? Iya benar. Lu rasis juga gak bakal masuk surga kalau Iya, rasis. bener tuh. Kan diajarin dulu pas lagi SD toleransi agama. Bener. Pesan-pesan lu jadi nanti apa di SD juga udah dijajarin gitu ya, pesan-pesan lu berarti. Iya.
Ya, ayo Mbak Hapni, lanjut pesan-pesannya apa? Mari kita ubah stigma-stigma orang kita nih ya, orang Indonesia terutama, buat kayak nggak mikir orang-orang Timur, orang kulit ras hitam. mana itu. Iya, maksudnya bukan Oh, buat kulit mereka hitam juga penjahat, ya. jangan. Iya, maksudnya mau kalau lu jahat ya jahat aja Jahat gitu. aja gitu. Nggak ngelihat dari lu mana, Heeh. kulit lu warna apa gitu. Terus toleransi, terus kemanusiaan itu Manusiaan yang adil paling dan pertama, beradab. manusia. Ya, Pancasila. Sila, ya Pak. betul kan, ada Pancasila ya, Heeh, toleransi benar-benar. juga. Sila kedua. Maksud Pancasila gua 1. kalau ketuhanan, Maha Esa. 2. Mas Farhan Fauji coba bisa nggak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. Itu aku lagi ngomong. Oh ya Apni, ayo Apni. Lanjutin lagi. ya maksud gua kita ubah stigma kita semua biar nanti generasi selanjutnya Tidak itu ada. nggak ada yang rasis, Amin. ya lebih aman, damai, tentram gitu negara kita atau seluruh dunia gitu. Ya udah sih kayak gitu. Terus jangan rasis aja gitu. Ya, Kita buat dunia lebih baik dan damai. dan damai. Lu lanjutin dong, Plang. Pak Mas Farhan Fauji, lu lanjutin dan sejahtera gitu. Tentram. Apaan sih? Oke. Tentram. Oh, tentram. Semoga di semester ini kita tentram dan aman. Amin. Kedepannya Semester kedepannya ya Mas, kan kita mau kelar semester. Ya, semester kedepannya kita lebih aman dan lebih aman lah pokoknya ya kedepannya. Pokoknya Amin. Sekian dari kita mahasiswa BSI untuk tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada